Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roza Aulia dengan NIM 2130203118. Saya dari kelas E, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi MAG, Universitas Negeri Islam Palembang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, serta gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan itu. Nah, selanjutnya pengertian kepemimpinan pendidikan, yaitu kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai antara lain: A. Memikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok, serta menjelaskan anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. B. Memberi dorongan kepada anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. C. Membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. D. Menggunakan kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. E. Memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan pikiran dan memilih buat pikiran yang baik dan berguna dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok. F. Memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Berdasarkan sifat dan konsep kepemimpinan, maka ada 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu 1. Tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan atau polisi dalam dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. 2. Tipe laissez-faire. Pada tipe ini, pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan mereka. 3. Tipe demokratis. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikuti sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru-guru yang di bawahnya dalam rangka membina sekolahnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi atau memberi motivasi orang lain untuk mampu melakukan berbagai tindakan yang selalu terarah terhadap pencapaian tujuan. Nah, cara ini mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Dan hal itu merupakan gambaran gaya kepemimpinan. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi gaya untuk memimpin sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran, dan mutu pendidikan sekolahnya. Dengan demikian, agar sekolah dapat tercapai, maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya memerlukan suatu gaya dan dalam memimpin.
Dan hal tersebut dikenal dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah.